Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiarini Haryono, serta ada teman-teman saya, Pipit Fitria dan Marini Handayani. Kita akan menjelaskan materi tentang AFTA. Untuk bab yang pertama dan bab yang kedua akan dijelaskan oleh Pipit Fitria. Bab pertama, organisasi yang memiliki anggota hampir seluruh negara di wilayah Asia Tenggara ini memiliki berbagai bentuk perjanjian. Satu di antaranya adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN, berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang, dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerjasama perdagangan dan ekonomi yang disepakati oleh negara-negara dalam wilayah ASEAN. AFTA berdiri pada 28 Januari 1992 di Singapura pada sidang KTT ASEAN keempat. Di bab kedua yaitu faktor terbentuknya AFTA. Yang pertama, munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. Yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki Singapura yang minim sumber daya alam SDA namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. Yang ketiga itu keinginan untuk mendatangkan investor asing. Yang keempat, AFTA dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerjasama regional di kawasan lainnya seperti di Eropa dan Amerika. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pipit Fitria atas penjelasannya. Untuk bab ketiga dan bab keempat akan dijelaskan oleh Marini. Bab ketiga, tujuan AFTA. Yang ke-1 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan jual beli antar negara di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, untuk menarik investor asing dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang bab keempat yaitu 3 manfaat AFTA bagi perkembangan perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu menciptakan kawasan negara ASEAN sebagai sumber produksi yang cukup bersaing. Kedua, menjadikan produk-produk industri dari negara ASEAN memiliki daya saing kuat dan pasar global. Dan yang ketiga yaitu menarik lebih banyak investor asing untuk menanam modal di negara ASEAN. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Marini. Untuk bab selanjutnya adalah bab 5 akan dijelaskan oleh Fitria. Bab kelima yaitu pengaruh AFTA bagi Indonesia. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadikan komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara kompetitif pada pasar regional. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program ASEAN. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk bab 6 dan bab 7 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 6 ada manfaat AFTA bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, terciptanya peluang pasar baru dapat memasarkan produk-produk ke seluruh negara ASEAN dengan kompetisi yang semakin besar. Lalu, produk di pasar
domestik Indonesia lebih bervariasi. Kemudian ada kemudahan dalam hal perizinan kerja di negara ASEAN dan menciptakan peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Dan yang terakhir, kemudahan dalam hal memasukkan produksi asli Indonesia ke negara ASEAN. Bab 7, ada AFTA memiliki beberapa kerugian bagi negara-negara tertentu. Yang pertama, produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan ketergantungan terhadap barang impor. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.